Oke, jadi selamat belajar fisika kembali. Jadi di video kali ini kita akan membahas perhitungan bagaimana cara menentukan jarak bayangan, jarak benda, dan posisi fokus. Nah, namun sebelumnya, jadi formula atau rumus yang kita gunakan pada lensa dan cermin ini, jadi rumusnya adalah 1/F itu sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, rumus ini digunakan apabila di soal kalian itu dikatakan berupa cermin cekung. Nah, atau apa? Atau lensa cembung. Nah, jadi ingat di sini fokusnya bernilai positif apabila soal yang kalian gunakan itu berupa cermin cekung dan lensa cembung. Nah, terus kalau seandainya cermin cembung atau lensa cekung bagaimana? Nah, jadi fokus akan gunakan negatif, jadi min 1/F itu akan sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini kebalikannya. Rumus ini digunakan apabila di soal kalian itu dikatakan cermin cembung. Cermin cembung. Kalau cermin cembung, pasangannya dengan lensa cekung. Nih, jadi dengan F ini apa? F ini merupakan jarak fokus, jadi keterangan. F ini merupakan jarak fokus. Terus S ini merupakan jarak benda. Dan S aksen itu merupakan jarak bayangan. Terus S aksen ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau bayangannya bersifat nyata, maka nilainya adalah positif. Kalau bayangannya bersifat maya, maka nilai S aksen bisa ganti dengan negatif. Nah, tapi biasanya di soal tidak hanya ini yang diminta. Ada lagi satu rumus. Nah, jadi berikutnya ada yang diminta yang namanya pembesaran. Jadi namanya pembesaran. Jadi pembesaran. Nah, pembesaran dilambangkan dengan M. Yang mana nilai M ini bisa ditulis dengan mutlak S aksen dibagi dengan S. Kenapa si mutlak? Mutlak ini karena S aksen ini nilainya mungkin saja positif, negatif. Mungkin aja positif, mungkin aja negatif. Nah, di mana M ini hasilnya selalu positif. Nah, sehingga ketika S aksen bernilai negatif, jadi harus dimutlakkan dulu supaya M tersebut bernilai positif. Atau, jadi ada rumus lainnya lagi. Atau M ini bisa diganti dengan H aksen dibagi dengan H. Nah, apa itu H aksen? H aksen ini merupakan tinggi bayangan. Sementara H ini merupakan tinggi benda. Oke. Nah, ada lagi satu rumus. Nah, jadi di sini rumus ini khusus untuk lensa. Nah, jadi khusus lensa ada yang namanya disebut sebagai kekuatan lensa. Jadi, ini khusus untuk lensa ya. Ada yang namanya kekuatan lensa. Kekuatan lensa. Nah, di mana kekuatan lensa itu dilambangkan dengan P. Yang rumusnya itu adalah 1/F jika F ini satuannya adalah meter. Atau, jadi gunakan rumus lagi, atau sama dengan 100/F. Jadi ini 100/F. Nah, jadi 100/F apabila ini gunakan satuannya adalah senti. Jadi boleh kalian bikin ini atau ya. Jadi atau. Jadi gunakan 1/F atau 100/F. 1/F digunakan apabila satuannya senti, sementara 100/F digunakan apabila satuannya adalah 1/F digunakan apabila satuannya meter, sementara 100/F digunakan apabila satuannya senti. Nah, dengan P ini apa? Jadi P ini merupakan kekuatan lensa. Yang satuannya itu adalah dioptri. Oke, inilah rumus-rumus dasar yang akan digunakan ketika menyelesaikan soal cermin ataupun lensa. Nah, jadi sekarang tugas adik-adik atau tugas kalian adalah mencoba bagaimana mengaplikasikan rumus ini ke dalam contoh soal yang ada.
Oke, ini adalah contoh soal yang selanjutnya. Jadi benda setinggi 1 cm diletakkan di depan cermin cekung dengan jarak fokus 2 cm. Jika benda diletakkan 4 cm depan cermin, tentukan berapa tinggi bayangannya. Nah, berarti kita bikin dulu yang diketahui. Benda setinggi 1 cm. Nah, berarti tinggi benda. Tinggi benda berarti H itu sama dengan 1 cm. Terus diletakkan di depan cermin cekung dengan jarak fokus 2 cm. Nah, berarti fokus cerminnya adalah 2 cm. Udah, habis sebut dengan jarak, jika benda diletakkan 4 cm depan cermin. Nah, berarti benda diletakkan 4 cm depan cermin. Nah, berarti S-nya itu sama dengan 4 cm. Pertanyaan, tentukan tinggi bayangannya. Berarti yang diminta adalah berapakah kira-kira nilai H aksen. Oke, di sini ada pertanyaan H aksen. Tadi rumus yang ada H aksen itu adalah di rumus pembesaran. Nah, jadi rumus yang kalian gunakan adalah H aksen, rumus pembesaran dibagi dengan H akan sama dengan M pembesaran. Nah, di mana M ini bisa diganti dengan apa tadi? M ini bisa diganti dengan S aksen per S. Jadi langsung saya ganti, boleh gunakan S aksen dibagi dengan S. Oke, ingat tanda mutlak ya. Jadi positifnya aja. H sudah ada 1, S sudah ada 4, tapi S aksennya belum ada. Nah, karena belum ada S aksen, jadi kita cek dulu S aksennya menggunakan rumus. Ya, jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Oke, karena dia cermin cekung maka fokusnya bernilai positif. Nah, oke, jadi 1 per 2 sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per S aksen. Oke, tinggal kita pindah ruaskan. Jadi 1 per 2 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per S aksen. Nah, mari kita samakan penyebut. Jadi 2 min 1 per 4 sama dengan 1 per S aksen. Jadi 1 per 4 sama dengan 1 per S aksen. Nah, berarti S aksen itu sama dengan dibalik aja nih. Berarti 4 per 1 atau 4. Oke, setelah kita dapat S aksen 4, baru kita masukkan ke sini dia. Nah, baru dia ke sini rumusnya sekarang. H aksen mau kalian cari. H-nya nilainya adalah 1. Oke, tulis 1. S aksen nilainya adalah 4. Betul. S juga nilainya adalah 4. Jelas. Berarti H aksen bagi 1. Berarti H aksen sama dengan 4 bagi 4, 1. Nah, berarti dari sini kalian bisa menemukan, ya, di sini kalian bisa menemukan bahwa bayangan tersebut terletak atau tinggi bayangan tersebut adalah 1 cm. Ya. Mudah dipahami kan? Oke, jadi sekarang kita akan lanjutkan contoh soal yang ketiga. Di sini di sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cembung dengan jarak fokus 30 cm. Letak dan sifat bayangan adalah. Nah, di sini kita diminta letak dan sifat bayangan. Ingat, sifat bayangan. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung itu cuma ada 1. Jadi cuma ada. Jadi dimanapun diletakkan benda pasti memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, tapi ketiga sifat ini bisa kita buktikan dari hasil perhitungan yang kita dapat. Jadi ketiga sifat ini kita bisa buktikan dari perhitungannya. Jadi mari kita cek caranya. Yang pertama bikin dulu diketahui. Nah, benda diletakkan 20 cm. Nah, berarti S-nya itu sama dengan 20 cm. Dan fokusnya nilainya adalah F-nya itu sama dengan 30 cm. Nah, diminta berapakah letak bayangan. Berarti S aksen diminta. Ingat, gara-gara dia cermin cembung, jadi karena dia cermin cembung, maka rumus yang digunakan min 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Oke, jadi kita cek di sini. Min 1 per 30 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. Tinggal pindah ruasin. Jadi min 1 per 30 plus pindah ruas jadi minus. Nah, jadi minus 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Oke, samakan penyebut jadi 60. Berarti ini min 2, ini min 3 per 60. Ini sama dengan 1 per S aksen. Jadi sini kalian bisa menemukan, saya tulis ini. Nah, berarti min 5 per 60 itu sama dengan 1 per S aksen.
Nah, berarti S aksen sama dengan min 60 per 5. Min 60 per 5 artinya berapa? Min 12. Nah, dari perhitungan ini tanda minus ini menunjukkan benda tersebut bersifat maya. Di tanda minus menunjukkan benda bersifat maya. Maya pasangannya dengan apa tadi? Tegak. Ingat maya pasangan dengan tegak. Terus bagaimana cara menentukan diperbesar dan diperkecil? Kita lihat bagaimana perbandingan nilai S aksen dengan nilai S. Kita lihat benda mula-mulanya 20. Jadi wujud aslinya adalah 20 cm jarak aslinya. Ketika dicermin benda terlihat cuma 12 cm. Nah, maka dari sinilah kita dapat menyimpulkan dari 20 ke 12. Berarti dikatakan diperkecil. Bisa dipahami kan? Jadi kalau ada pertanyaan silakan di komen di kolom komentar ya. Oke, jadi selamat belajar.